Shalom semua anak-anak MIS yang ada di kelas 5. Hari ini kita akan belajar IPS kembali di hari Rabu 17 Maret 2021. Kita akan kembali belajar IPS, yaitu materi kita hari ini adalah peristiwa proklamasi. Nah, peristiwa proklamasi ini kita akan pelajari dari buku tema 7. Anak-anak MIS silahkan semuanya buka buku tema 7-nya ya. Nah baik, pelajaran kita hari ini dari tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Tetapi terlebih dahulu kita akan membahas pembelajaran 1 dulu ya. Nah sekarang mari perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Ya, selama penjajahan bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Nah, kamu ingat kembali berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda ya? Oke, nah mari kita lihat peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Apa saja peristiwa-peristiwa penting yang harus dipersiapkan oleh bangsa Indonesia saat mempersiapkan proklamasi? Iya, yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI itulah adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah Pancasila. Nah, yang kedua, peristiwa pentingnya adalah pembentukan PPKI. PPKI ini kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Nah, hasil PPKI ini sendiri adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Ya, inilah ketiga peristiwa persiapan saat peristiwa proklamasi ya. Nah, kita akan bahas kronologi peristiwa Rengas Dengklok terlebih dahulu. Ya, peristiwa Rengas Dengklok ini dimulai pada tanggal 14 Agustus 1945, yaitu Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang sudah kalah. Jepang sudah kalah dari negara sekutu, yaitu negara Amerika. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustusnya, besoknya, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Apa tujuannya? Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang lagi. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, pada sore harinya, Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Setelah diculik oleh golongan muda, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 malam harinya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Ya, nah peristiwa proklamasi ini kita bahas berikutnya ya. Oke, mari kita lihat. Pada dini hari, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disetujui oleh seluruh peserta rapat pada saat di rumah Laksamana Maeda tadi ya. Iya. Nah, berikutnya naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Setelah disetujui tadi naskah proklamasi dan dirumuskan dan diketik oleh Sayuti Melik ya. Kemudian persiapan proklamasi juga tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah istri Soekarno yang menjahit bendera merah putih. Kemudian pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, sekarang kamu lihat teks proklamasi ini ya, yang ditulis sebelah kiri ini adalah hasil tulisan, kamu bisa lihat ya. Nah, kamu bisa melihat sebelah kanan ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik ya. Ingat ya siapa yang mengetik naskah proklamasi. Nah, pada tanggal 17 Agustus proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta nomor 56 ya. Kamu ingat ya, pada pukul 10 WIB.
Nah, sekarang kita masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Kita akan bahas kembali ya. Sekarang buka bukunya, pembelajaran 3. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, kamu bisa melihat bagaimana sukacitanya seluruh rakyat Indonesia menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana Indonesia sangat antusias bahwa sebentar lagi mereka akan merdeka. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi ini memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa tindakan-tindakan heroik yang terjadi di berbagai daerah untuk mendukung kegiatan atau mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa peristiwa, beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi ini. Yang pertama yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Yang ketiga di Semarang, 4 di Aceh, kelima di Bali, keenam di Kalimantan, ketujuh di Palembang, dan terakhir juga peristiwa heroik ini terjadi di Makassar. Nah, inilah peristiwa tindakan-tindakan heroik yang mendukung kegiatan proklamasi. Ya, nah sekarang kita bahas satu persatu. Nah, peristiwa heroik di Yogyakarta ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Nah, perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Kemudian yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Nah, peristiwa heroik Surabaya ini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato di Tunjungan di Surabaya. Nah, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali, sehingga tinggallah warna benderanya merah dan putih. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Kemudian yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang. Jepang tewas, maksudnya Jepang akhirnya kalah. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang diberikan monumen Tugu Muda. Nah, yang keempat, peristiwa heroik di Aceh. Nah, peristiwa heroik di Aceh ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945. Nah, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disebut API ya. Oke ya, berikutnya peristiwa heroik berikutnya yaitu terjadi di Bali. Nah, para pemuda Bali melakukan upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Republik Indonesia dengan Jepang ya, tetapi pihak Jepang selalu menghambatnya. Nah, pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda di Bali ini merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang ini masih kuat. Kemudian peristiwa heroik di Kalimantan. Nah, rakyat Kalimantan juga berusaha untuk menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan ada 8 markas sekutu. Nah, mereka berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian peristiwa heroik di Palembang. Nah, peristiwa heroik di Palembang ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan ini juga diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia ya. Oke, nah berikutnya terakhir ada peristiwa heroik di Makassar. Nah, peristiwa heroik di Makassar ini terjadi ketika Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945 ya.
Kemudian pemuda juga bergerak untuk merebut stasiun radio juga ya. Oke, nah kira-kira itulah penjelasan Miss tentang peristiwa proklamasi untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.